Nah, di situ Bang Min pas aku posisinya makan tuh teman-teman yang dari nunggu di gate tuh nelpon, ngechat, "Cok, Peng gitu. Ini mau pesannya mau berangkat kayak gini-gini." Aku gini kan, sebenarnya agak risih sebenarnya kan. Apa sih orang ini kayak maksudnya belum kenal aja udah gini-gini kan. Tapi di situ juga rasa senang gitu kan. Ih, orang ini nggak sombong rupanya. Maksudnya orang tuh kayak anggap aku udah kawan dekat. Jadi pas aku lagi makan, masih makan, jadi kayak nggak sabar. Ya aku juga pengen ke gate ini cepat lah. Maksudnya aku udah cepat selesai makan, kawanku belum selesai makan. Oh gini, cepat lah makan gitu ya kan. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi dengan saya Xmin Manjayla di podcast Sosial Indonesia Podcast Cerdas Karakter. Hari ini kita akan ngulik-ngulik asik lagi bersama dengan mahasiswa Sosial Indonesia yang lulus PM4 di Unitri Malang. Nah, di sini kita bersama dengan Bang Open. Bang Open akan sharing sama kita tentang pengalaman apa saja yang didapatkan dia pada saat mengikuti kegiatan PM4. Mungkin sebelum itu Sobat Mutiara yang sedang menonton pada bertanya siapa sih Bang Open Berkat ini? Perkenalkan, nama saya Open Berkat. Saya adalah mahasiswa ilmu komunikasi dari semester 6. Dan saya ikut PMM di Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Itu dari Malang Bang ya? Iya, dari Malang. Oke. Teman-teman, nanti Bang Open akan memberikan pemahaman ke kita bagaimana sih kegiatan-kegiatan selama PMM dan ngapain aja di sana gitu. Mungkin apakah seru ataupun ada suka dukanya nanti akan diceritakan Bang Open. Mungkin pertama nih Bang Pen. Mungkin kemarin pada saat sebelum mendaftar nih di PMM 4 dapat infonya itu dari mana sih dan kenapa sih harus mendaftar di PMM 4? Nah, sebenarnya info PMM ini aku udah dapat dari PM3 kemarin. Nah, dari PM3 kemarin juga aku lihat antusias teman-teman sekelas itu excited kali ikut PMM ini ya. Terus aku coba di PM4, pertama nyoba juga di PM3. Nyoba di PM3, banyak kali kendala, bahkan aku buat di PM3 itu di apa? Maksudnya di hari-hari terakhir. Dan itulah gak jadi. Nah, di PMM4 di sini excited soalnya ada kawan juga. Ada kawan sekelas yang juga sama-sama kayak pengen nih ikut PMM ini, PM4 pengen ngerasain pengalaman sama teman sekelas yang udah menang kemarin. Nah, di situ karena excited kali ngurus semua berkas gini, ya itu dia. Berarti baru mendaftar gitu? Iya, baru mendaftar. Jadi kayak udah disiapkan dari sebelum awal pembukaan kami udah siapkan semuanya yang dibutuhkan gitu. Oke. Berarti kemarin sempat mau mendaftar juga nih di PMM 3 karena teman-teman yang sekelas juga mau mendaftar kan? Iya. Nah, oke. Ini kan kalau dibilang proses mendaftar itu mungkin agak sangat panjang di mana mengurus berkas di prodi kan, terus di fakultas. Ada nggak sih kesulitan dan bagaimana sih tanggapan dari prodi, apakah didukung secara penuh dan bagaimana sih kemarin pada saat pendaftaran, kenapa sih harus memilih Untirta Malang nih? Ada nggak sih opsi lain memilih kampus lain gitu? Oh iya, jadi gini Bang Min, untuk hal yang sulit pas pendaftaran PMM ini sebenarnya nggak terlalu sulit kali ya. Soalnya juga kan kita ini kan didukung sama kampus. Dan yang paling lama itu hanya rekomendasi dari kampus. Nah, di situ pas mau detik-detik penutupan dari rekomendasi kampus 2 hari sebelum itu baru nih di ACC sama kampus. Nah, di situ kan juga udah berpikir ini direkomend atau enggak ya, soalnya kan perjuangan juga kan udah sampai titik ini. Itu aja sih, menunggu rekomendasi itu sih yang kemarin. Nah, kenapa juga aku milih Unitri? Sebenarnya sebelum Unitri ini aku juga pilih yang pertama itu Undana, yang ada di Kupang. Aku pilih yang Undana, terus kedua milih Unitri, terus ketiga Muhammadiyah Sorong, baru selebihnya udah lupa ya kan. Ada 7 itu Bang. Nah, kebetulan
pas kenapa aku juga milih kampus Unitri itu karena mata kuliah yang ditawarkan itu menarik, beragam, banyak kan. Jadi cocok juga sama yang pengen aku kuasai gitu. Jadi kayak aku pengen mata kuliah nih gini, adanya di Unitri doang, di kampus lain nggak menawarkan. Makanya aku pilih Unitri kemarin. Oke, berarti gitu. dari sekian banyak, kalau dibilang dari sekian banyak yang dipilih, itu kebanyakan ke arah timur sana yang daftar. Milihnya ke Undana dulu, baru milih Unitri yang ada di Malang. Oke. Iya. Berarti kalau dibilang itu kemarin berapa kampus nih yang? Ada 7 kampus. 7 kampus ya. Oke. Berarti ini kan kalau bilang sudah mendaftar dan gimana sih tanggapan orang tua nih kemarin pada saat mau mendaftar? Ada nggak sih kayak ngabar ke orang tua dulu atau daftar dulu setelah lulus baru dikabari gitu? Nah gini, sebenarnya aku daftar PM ini sebenarnya di terakhir aku kabarin. Karena gini, karena biasanya kalau aku contohnya sudah duluan excited, misalnya, aku daftarin loh gini-gini, aku takutnya endingnya gagal terus mengecewakan gitu ya kan. Makanya waktu itu pas di detik-detik pengumuman aku bilang, aku daftarin loh Mak gini. Aku kasih tahu info mengenai PM ini semua, tentang BBH yang akan dikasih, biaya ini, ongkos pulang pergi naik pesawat gini ya kan. Aku kabari gini. Pas waktu dengar itu kayak, wih bagus lah gitu ya kan, kayak senang gitu. Terus kayak mana udah ada pengumumannya. Jadi belum sih, masih tanggal 24 kalau nggak salah. Ini baru ada pengumumannya gini. Jadi pas aku udah bilang gitu kan Bang Min, setiap hari tuh nanya, kayak mana perkembangan, aku pun jadi cewek kan, jadi berpikir juga kan, kalau gagal ini, takut kali kecewa sama orang tua ya kan. Tapi sebelum pengumuman juga aku udah bilang, kalau misalnya hasilnya nggak yang diharapkan, mungkin itu udah diatur sama Tuhan gitu ya kan. Tapi harus optimis. Ya optimis gitu. Menang gitu. Oke. Iya. Berarti kalau kemarin tuh ngabarnya di akhir-akhir gitu. Iya, ngabarnya di akhir-akhir. Oke. Bang Pen, ini kan kalau dibilang sudah dinyatakan lulus dan sudah banyak dapat dukungan nih, terus dari orang tua gitu dan dari prodi juga. Gimana sih perasaannya pas lulus kemarin? Kayaknya nggak bisa digambarkan sih senangnya kayak mana ya. Karena waktu itu kan kita di kelas hampir setengah kita dari satu kelas itu yang daftar. Nah, di situ pas pengumuman, pas detik, karena sebelum tanggal 24 itu sebenarnya sebelum tanggal 24 itu udah maksudnya sekian tanggal 18 diumuman gini, rupanya diundur ke tanggal 24. Jadi itu yang kayak buat kayak mana lulus nggak ini gini. Karena sempat pas di tanggal 18 kalau nggak salah itu ini down ya sistemnya. Error apanya. Terus ada pemberitahuan nggak lulus gitu kan. Gini, kayaknya udah nggak lulus ini gitu ya kan. Rupanya pas di tanggal 24 tuh pas aku buka gitu karena dipaksa kawan kemarin. Bukalah gini cemen kali nggak mau buka, masa itu aja takut gitu. Aku bukanya gini ya kan, aku kasih kayak mana gitu ya kan, aku gini. Pas aku buka, sumpah aku kayak mau pingsan di situ Bang Min. Terus saya senang kali gitu kan, senang kali kayak kado untuk kado di hari Natal gitu ya kan, pas di hari Natal ya kan Bang Min. Nah ini kayak kado di hari Natal nih gini kan. Apalagi di Malang nih, masih seru di Malang. Kebetulan juga aku ada kawan, di Malang juga, tapi dia lagi magang di Jakarta. Jadi kayak excited pasti jumpa nih sama kawan di Malang gini gitu sih Bang Min. Oke. Intinya kayak mana ya? Senang kalau pokoknya. Kayak kalau bilang dapat hadiah terbesar dari Tuhan. Iya gitu, pas di hari Natal gitu. Ini kan sudah dilulus dan mungkin excited sendiri ya kan, melihat lulusan. Dan tadi kan Bang Open bilang bahwa nanti akan ketemu sama teman di sana itu. Tapi ketemu nggak di sana? Enggak ya, Enggak. Karena dia masih magang di Jakarta. Oke. Ini mungkin. Jadi kan sudah lulus dan ini kan sebelum keberangkatan semua harus packing ya kan, segala macam, dan harus dipersiapkan selama di mana nanti Bang Open di sana selama berapa? 4 bulan ya? 3 bulan. Iya, 4 bulan. Ada nggak sih kayak schedule apa aja sih nanti, tempat apa aja yang dikunjungi gitu kan, entah search di Malang nanti tempat wisatanya mana aja sih, dan coba kuliner apa aja sih di sana?
Awal itu sebelum juga udah tahu kan aku lolos di Malang tuh, aku nggak tahu pas kalau aku buka-buka IG itu kan ada reels. Iya. Itu Malang aja, reels Malang aja. Kayaknya nih Malang ini udah apa? Udah kayak menerima gitu ya kan, udah kayak mau menyambut kedatanganku. Di situ hal yang salah satu list yang maksudnya yang bakalan aku mau kunjungi itu pantainya. Karena di sana kan aku juga tahu pantainya itu indah. Terus ada yang namanya Kayu Tangan. Kayu Tangan ini kota tua. Kalau di Medan Bang Min namanya Kasawan. Ya? Kasawan. Daerah Kasawan. Nah, kalau di sana itu namanya Kayu Tangan. Nah, itu juga salah satu list yang mau aku kunjungi juga. Terus yang ketiga itu ada Ijen. Nah, Ijen. Di Ijen itu kan ada kayak di pinggir jalan itu kan ada taman gitu kan. Kayak di tengah-tengah jalan ada taman indah gitu. Karena di reels itu kalau ada setiap dimasukkan gitu estetik kali gitu kan. Bagus sekali ini, keren kali. Ini kalau di Medan nggak ada yang kayak gini-ginian gitu ya kan. Makanya itu salah satu aku harus jalan-jalan nih keluar Malang nengok taman itu gitu. Berarti semua di schedule dan tercapai nggak pada saat? Tercapai semua. Yang 3 itu tercapai. Oke. Dan untuk kuliner sendiri ada nggak sih? Yang kuliner. Kuliner entah makanan yang mau Awal-awal sih aku belum pernah searching ya kuliner yang di Malang itu apa gitu. Cuman pas nyampe di sana sih baru tahu. Oh ini rupanya kulinernya gitu. Oke. Berarti kalau dibilang ya sudah schedule sebelum harinya keberangkatan gitu. Oke. Kita mungkin pada saat keberangkatan nih, gimana sih rasanya harus pisah dengan orang tua lah ya. Terus dan dengan teman-teman di satu kelas ya di prodi ilmu komunikasi ini, gimana sih rasanya harus meninggalkan mereka dan seberapa semangatkah kamu untuk ke Malang kemarin itu? Sebenarnya kalau perasaannya untuk meninggalkan yang ada di Medan ini kayaknya nggak terlalu. Karena cuma 4 bulan. Ya karena cuma 4 bulan doang gitu ya kan. Terus kayak ninggalin jauh dari orang tua ya, karena aku udah biasa jauh sama orang tua. Tamat SMA juga aku udah pernah ke Bandung, itu kan udah kayak ngerasain posisi aku jauh sama orang tua, jadi udah terbiasa gitu ya Nongmin. Kalau dibilang jauh sama teman yang di Medan, sebenarnya nggak terlalu, soalnya kita jumpa lah cuma 4 bulan doang. Nanti pas aku udah pulang dari Malang, kita aja kok gitu ya. Kita pasti cerita aku yang paling lama itu sama kalian. Jadi aku juga mau pengen dapat hal yang baru, teman yang baru, ya semua di yang baru. Jadi kayak ke Malang itu kayak udah plong gitu rasanya. Kayak nggak ada yang terganjal mau pergi ke sana, kayak ingat sama nanti yang sama orang tua atau ingat sama teman-teman atau ingat sama yang bakalan diapain di Medan, nggak ada sih, udah plong semua. Kayak udah lepas gitu. Intinya fokusnya gimana di Malang itu selama 4 bulan itu aku bisa kuasai ceritanya semua, aku nikmati gitu, mau gimana pun nanti suasana di sana, mau nanti banyak di sana orang introvert atau yang nggak sefrekuensi ya di situ. Kayaknya itu aja sih, butuh persiapan kayak mana ya cara menghadapi orang-orang yang kayak gitu, bagaimana aku bisa diterima sama orang itu, terus bagaimana aku tuh bisa dapat keluarga baru di sana. Itu aja sih fokusnya Bang. Oke, berarti kalau bilang karena sudah terbiasa ketemu jadi kayak sudah biasa. Udah gitu biasa, kan? udah plong aja rasanya. Okay. Dan gimana sih kemarin pas ini kan kalau dibilang sudah berangkat nih dari Medan ke Malang. Gimana sih respon dari teman-teman pada saat penyambutan dari Malang ke kalian gitu, dan gimana sih penyambutan kemarin pada saat di bandara gitu? Nah, kalau di waktu berangkat tuh ya Bang Min ya. Sambutannya itu sebenarnya awalnya dari kawan se-PMM dari Kota Medan yang sama-sama berangkat dari Kuala Namu. Nah, kukira kan biasanya kan orang kan kalau sama orang baru itu kan yang minnya sombong gitu ya kan gitu. Ini enggak Bang Min, karena pas aku ke bandara Kuala Namu itu setengah jam sebelum berangkat pesawat itu aku masih check in. Dan di situ habis check in itu kan aku ke Kuala Namu itu diantar kawan. Diantar kawan yang dari Medan diantar ke sana. Nah, aku juga kan karena diantar ya ingin cuman untuk ambil waktu untuk sebentar sama orang itu dulu ya kan. Jadi kayak makan di bandara gitu ya, di apanya sebelum masuk ke gate. Nah,
Di situ Bang Min pas aku posisinya makan tuh teman-teman yang dari nunggu di gate tuh nelpon, ngechat, "Cok, Peng gitu. Ini mau pesannya mau berangkat kayak gini-gini." Aku gini kan, sebenarnya agak risih sebenarnya kan. Apa sih orang ini kayak maksudnya belum kenal aja udah gini-gini kan. Tapi di situ juga rasa senang gitu kan. Ih, orang ini nggak sombong rupanya. Maksudnya orang tuh kayak anggap aku udah kawan dekat. Jadi pas aku lagi makan, jadi kayak gak sabar, ya aku juga pengen ke gate ini, cepat lah maksudnya. Aku udah cepat selesai makan, kawanku belum selesai makan, oh gini, cepat lah makan gitu ya kan. Aku soalnya mau jumpain kawan gitu di gate. Nah, udah selesai makan tuh berpisah sama kawan yang tadi ngantar ke gate. Itu pas ke gate itu ada kawan satu orang nih, namanya Togar. Dia nawarin ini sama aku, "Pen, ini nanti ada kok ini roti sama nanti kita makan apa. Ya aku ada bawa nih, nanti ambil aja nanti rotiku gini-gini." Di situ aku merasa, orang-orang yang ke Unitri ini kok seru-seru kali gitu ya, kayak udah kayak rasa saudara gitu kan. Nah pas aku nyampe tuh yang ke gate itu langsung disambut, kok lama kali pengen kayak gini. Padahal posisinya aku nggak tahu itu siapa, ini siapa gitu ya kan. Tapi sudah disambut kayak gitu, tapi kayak langsung gini kan, oh iya gini. Aku langsung ngomong kan. Nah, ada satu orang juga, aku nggak tahu ya Min, ada fun fact yang paling khusus sekali waktu yang pas di Bandara Kuala Namu itu. Jadi gini, ada orang yang tegur aku, Pen, kok baru nyampe gini. Iya, soal gini. Tapi dalam hatiku, apa sih ini orang so asik, so akrab gitu ya kan. Padahal aku baru tahu pas udah nyampe Malang itu kawan kelompokku dan pernah ngechat aku juga dia kan. Aku gini, makanya masih berasa bersalah kok sok sombong kali kemarin itu ya, padahal itu kawanku. Karena juga aku orangnya kalau jumpa sama orang yang baru itu kayak apa masih ragu untuk ini Bang Min. Berkomunikasi dengan mereka. Iya, untuk lebih leluasa gitu. Apalagi kalau contohnya ada orang yang kayak so akrab gitu ya kan, so akrab. Kadang kayak apa sih ini orang gitu ya kan. Nah, pas udah nyampe di Kuala Namu, pas udah nyampe di ke Jakarta tuh Soekarno Hatta, dapat lagi teman baru lagi, seorang sahabat. Jadi itu aku fun fact-nya, aku nggak tahu itu bakalan jadi sahabat. Jumpa di Soekarno Hatta tuh, aku lihat dia Bang Min sendiri, anak unika. Jadi namanya Rudolf. Nah, aku tengok dia sendiri, aku bilang ini kok maksudnya lagi sendiri. Jadi kan aku di situ kok kayak kalau melihat orang itu, aku nggak suka nengok orang itu sendiri Bang Min. Aku kan diajak kawan nih kan yang udah kenal dekat, yang udah kenal terus ngajak, ayo kita ke yang ini Bandara Soekarno Hatta gitu kan. Tapi pas aku lihat nih kawan aku ini kan, dia lagi duduk nih, dia menyendiri kan. Aku kayak nggak tega gitu ya, karena langsung gini, daripada kesana aku udah kenal nih sama orang yang ini kan belum kenal, aku di sini aja lah, dan aku juga mau ngawani gitu ya kan, biar nggak ada rasa kesepian gitu ya. Terus ngomong nih sama si kawan ini, sama si Rudolf nih, nanya, "Bang dari mana?" gini-gini, "Baru nikah, dari Unika kayak gini." Jadi cerita seputar waktu PMM gini-gini, kemarin juga dia daftar PM3 gini-gini. Jadi cerita kayak pelong gini, kayak masuk gitu ya, maksudnya langsung kayak nuansanya itu kayak udah dapat teman yang baru. Nah, udah dapat tuh, jadi pas mau masuk di pesawat itu sama-sama Bang Min jadinya, sama-sama dia. Nyampe di Surabaya, di Bandara Juanda. Di situ yang nggak excited kali nengok dia itu, kita kan baru kenal, baru apa gitu ya kan. Nah, di situ dia nunggu aku keluar dari pesawat. Nah, kami sama-sama pergi ngambil koper. Nah, di situ ngambil koper, dia ambil troli kan. Jadi dia angkut barang dia, tapi dia juga angkut barangku. Aku gini kan, maksudnya aku juga mau ngambil troli, tapi karena udah diambil ya barang aku dia udah naikkan ke troli dia, terus bilang biar aku aja yang bawa. Langsung gini kan, kayak mana ya, kok ada orang sebaik ini gitu ya kan. Maksudnya ini pas pertama kali aku langsung gini, ini harus jadi keluarga nih, ini harus kubalas nih kebaikan nih kan. Karena juga posisinya kan lagi capek, lagi apa. Nah, rupanya pas pertama kali jumpa orang kayak modelan dia itu,
nggak terbayang, nggak terpikir sih Bang Min kenapa bisa jumpa sama orang kayak gitu ya, baiknya kayak gitu kan. Nah, pas datang nyampe di lobi di keluar dari bandara, disambut sama ini core dari sana, di data gini. Yang aku senang tuh kakak-kakak yang ada nih kakak kelompok kalau dibilang LO aku. Nah, kebetulan LO aku yang nyambut kami, yang kloter kami yang kemarin situ. Dia kenal aku, dia tahu nama aku dan dia kenal aku. Begitu juga core yang ini, koordinator yang di sana juga yang cewek kan Kak Bang Min, namanya Kak Debbie. Di situ dia tanda nih nama aku gini-gini, Open, karena nama aku kan unik ya kan. Jadi kayak orang pun jadinya langsung nempel, oh ini Open gitu ya kan. Langsung kayak disapa, enak ya, maksudnya udah baru pertama aja udah orang pun udah tahu nama kita gitu ya, udah tahu kita gitu. Jadi di situ nyaman, disambut sama kawan-kawan yang sudah nunggu dari pagi, yang ada kan yang dari Bali, yang dari Sulawesi yang udah datang duluan, nah nunggu kita, disambut gitu kan. Aku kayak ngerasain, wih kayaknya bakalan seru nih kisah 130 hari ini gitu kan selama di Malang. Nah di situ kita nunggu penjemputan dari Malang, kita naik bus. Nah jadi yang pertama diantar itu kemarin itu yang udah dari pagi yang datang. Nah untuk diantar, nah kita itu jam 12:30 pagi kalau nggak salah, 12:30 pagi dari kita kedatangannya dari jam 7 malam, jam 6:30 pagi nih, jam 12:30 pagi nih kita dijemput lewat naik bus. Nah di situ kayak udah capek, udah pengen ngantuk gitu ya kan. Jadi pas udah mau dijemput, wih akhirnya mau ngerasain kamar tidur. Nyampe di sana kan bus nggak bisa masuk di area area asrama. Jadi kita ada diturunkan kalau nggak salah tuh Bang Min di area pom bensin. Nah dari pom bensin kita dijemput naik angkot. Nah pas di fasilitas naik angkot gitu ya kan, naik angkot. Terus barang-barang juga dibawa pakai pick up ya kan. Terus nyampe di sana langsung disambut sama pemilik asrama, penjaga asramanya, namanya Mas Agung. Di situ kayak, kayak mana ya, bahagia gitu ya. Kok setiap aku jalani selama berapa hari itu, baru nyampe aja udah kayak sambutannya tuh hangat, baik kali gitu ya. Langsung kayak siap menyambut kedatangan gitu. Jadi di situ kayak perasaannya sebelum disambut kampus tapi udah disambut sama orang-orang yang luar biasa gitu ya kan. Di situ kayak seru. Jadi udah dibagi-bagi nih asrama kayak gini. Nah gitu sih Bang Min. Berarti kalau dibilang dari awal pas nyampe di bandara itu sudah dapat teman. Dia dapat sambutan. Tapi kalau untuk Bang Min untuk sambutan dari kampus itu akan ada acara penyambutan. Itu kalau nggak salah setelah puasa sih Bang Min. Kalau nggak salah setelah Lebaran kalau nggak salah. Nah, dia baru diadain ini penyambutan dari dan penyambutannya juga seru sih Bang. Seru. Penyambutannya kayak udah excited untuk menyambut kami. Berarti kalau dibilang kalian nyampe cuman nunggu beberapa hari nih sebelum penyambutan gitu secara resminya di kampusnya gitu. Berarti kalau dibilang awal-awal yang sangat seru nih buat Open untuk mengikuti kegiatan PMM di Malang gitu kan. Dan tadi aku dengar cerita dari Bang Open, walaupun kita baru nyampe di bandara dan kita sudah banyak dapat teman baru gitu kan, yang bisa diajak cerita dan ya mungkin asik juga di sana gitu kan. Oke. Ini kan kalau dibilang tujuan kita ke sana kan kalau nggak kuliah ya umur Nusantara gitu kan. Dan untuk kita mungkin ke perkuliahannya dulu gitu kan. Dan gimana sih perkuliahan di sana? Mungkin ada perbedaan nih di USM Indonesia dan bagaimana sih sistem pembelajaran di sana gitu. Kalau untuk pembelajaran sih nggak jauh-jauh beda ya Bang Min ya, nggak jauh-jauh beda. Cuman pasti ada bedanya. Kalau kita terlebih lagi kalau di jurusan ilmu komunikasi. Nah di jurusan ilmu komunikasi ini kan lebih kalau di kampus kita itu lebih santai, tapi yang santai. Cuman ada project-project gitu ya kan, project-project. Tapi kalau di sana tuh pembelajarannya tuh aku rasain nggak ada seperti kayak presentasi, project pun jarang. Jadi kayak full belajar gitu. Ya belajar ya santai gitu. Ya kayak ikuti alurnya kayak mana gitu, tapi ya santai gitu. Berarti ini kan Open kan sendiri nih dari 2SM. Ada nggak sih kayak
Bukan sendiri sih Bang Min, ada Sendiri. bertiga. Ada bertiga ya? Iya, tapi yang duanya itu anak akuntansi. Anak akuntansi ya. Iya. Oke. Gimana sih kemarin? Ini kan kalian kalau bilang orang luar ya datang ke Iya. apa tadi Untirta ya? Unitri ya ke sana dan masuk ke kelas. Gimana sih respon teman-teman yang dari Unitri itu ke kalian? Sebenarnya gimana ya? Kalau kalau aku rasanya ya gitu. Maksudnya datang ke kampus ya. Mungkin ini anak PMM gitu. Mungkin nonton juga segannya cekapin nyapa duluan atau kayak mana gitu. Ya aku pun datang ke kelas itu juga dengan kayak deg-degan ya, kayak jumpa muka-muka baru, orang-orang yang baru, kultur yang baru gitu ya kan. Jadi kayak duduk ya ikuti pembelajaran aja gitu kan. Kayak kayak mana biasanya aku gitu. Tapi pas aku keluar, pas udah selesai dari kampus ada sih yang negur, maksudnya anak PMM ya gini, jurusan apa Bang gini. Dia nanya gitu. Jadi ya cuman segitu aja sebatasnya gitu. Tapi kalau untuk kayak dari dosen, kalau kita ya dari kampus kita kan kayak silakan perkenalkan namanya, ada itu nggak ada sih di sana. Kayak langsung kuliah aja. Iya kuliah aja gitu ya, kayak kita tuh kayak udah jadi mahasiswa di sana kok gitu. Tapi yang menjadi yang shocknya di sana tuh, kukira di Malang itu bakalan banyak, maksudnya orang Jawa, apalagi yang untuk di kampus sana ya Bang Min. Untuk di kampus Unitri itu aku kira orang Jawa gitu, orang-orang anak daerah sana. Tapi yang paling shock aku itu banyak itu anak timur. Anak timur yang dari NTT kuliah di sana. Dan ada yang kedua tuh yang paling banyak itu anak Kalimantan Barat. Anak Sanggau itu ya di sana. Nah, orang itu kayak yang jadi penguasa di yang jadi komunitas terbesar di kampus itu. Bahkan untuk anak daerahnya pun paling cuma beberapa. Nah, di situ sih kayak sok aja hanya ya, tapi sebenarnya senang juga karena kan pilihan pertama kan Undana pengen mengekspor budaya timur, anak timur. Tapi pas nggak dapat Undana kan dapat Unitri. Rupanya Unitri itu kebanyakan anak timur. Jadi senang, oh iya ya ini ya. Maksudnya aku nggak dapat dapat daerahnya tapi dapat orangnya gitu, dapat modelan orang-orangnya gitu, anak-anak timurnya di sana. Walaupun nggak asal langsung kayak mengenal budaya mereka, yang penting kita mendengar cerita ke mereka. Iya, kita juga bisa kayak mana ya, face to face, kayak mana terus kayak mengenal kayak mana cara orang itu, budaya orang itu ngomong gimana kan, kebiasaan orang itu juga. Jadi kayak udahlah ini udah lebih dari cukup. Aku kayak juga ngekspor orang timur, kayak memperkenalkan kayak pengen berkenalan dengan orang timur, tapi juga aku ngerasain nuansa Jawa, nuansa Malang. Jadi kayak komplit gitu rasanya Bang Min. Dan dari kita yang orang Nias datang ke sana ke Jawa terus ceritanya ke orang timur gitu kan. Nuansanya Malang gitu. Gitu Oke. Berarti kalau dibilang kalau datang ke sana ya udah kuliah aja gitu kan. Kuliah aja. Berarti selain kuliah, berarti selesai kuliah gitu langsung balik ke asrama tidur atau gimana gitu. Atau memang ada kegiatan non akademik ini di Malang gitu. Sebenarnya sih abis kuliah ya pulang sih Bang Min. Maksudnya kan karena juga nggak terlalu banyak project yang kan cuman ya si materi menjadi materi kan langsung nggak ada lagi kegiatannya, pulang gitu ya kan. Pulang ya paling nongkrong sama kawan. Tapi kalau di non akademik itu kadang kita kan ada di sana ya, kayak apa ya kan, kayak satu asrama. Nanti sorenya kita kayak buka puasa bareng. Itu sih yang nggak bakalan aku lupain. Buka nuansa waktu masa-masa puasa itu yang paling seru Bang Min, paling dikenang. Jadi setiap sore hari itu bakalan ada yang buka puasa, kayak ayo kita ini buka bersama gitu, buka bersama satu asrama gitu kan. Untuk apalagi untuk laki-lakinya buka bersama, kayak aku gini kan, excited ini maksudnya orang tuh kayak mana ya? Yang aku pikirkan, kalau contohnya orang tuh nggak nikmatin masa-masa itu rugi sih. Tapi memang betul orang tuh buat kayak masa-masa itu masa-masa indah gitu ya. Jadi kayak awal-awal aja udah indah kali, udah makan bersama, jalan-jalan bersama gitu-gitu. Bisa Min. Berarti semua kegiatan tuh harus diabadikan. Iya, udah ada schedule-nya gitu, udah ada apanya. Berarti kalau dibilang ya
seperti biasa ya kan. Iya. Selesai kuliah ya nongkrong sama Nongkrong sama teman-teman kawan gitu. Oke. Dan untuk modul Nusantara sendiri, ini kan kalau dibilang modul Nusantara itu momen yang memang yang ditunggu para mahasiswa PMM Iya, gitu, di mana betul. setiap akhir pekan itu wajib keluar nih, Iya, pasti. jalan-jalan. Dan boleh nggak sih Bang Open ceritakan ke teman-teman yang sering menonton, Iya. pada saat modul Nusantara itu ngapain aja, dan kemarin ngunjungin apa aja, dan di sana dapat apa aja sih? Feedbacknya ke kalian itu apa sih? Jadi gini kan Min, kalau di hari pertama modul pertama kita yang explore tempat ibadah. Oke. Itu modul pertama, dan modul kedua itu ketiga pun makan. Bahkan modul ketiga juga explore tempat ibadah. Di modul pertama itu kita explore tempat agama Buddha. Iya, Buddha ya, Buddha. Buddha di situ kita di vihara Dramadipa Arama kalau nggak salah, itu ada di Kota Batu. Nah, di situ udah kayak ngerasain damainya ya kan. Oh ini ya ajaran agama Buddha. Kayak emang betul-betul ajaran agama itu damai, tenang gitu. Maksudnya ya yang dicari itu adalah kedamaian dan kebahagiaan. Jadi di situ aku lihat, oh ini ya gitu ya. Terus aku jadi tahu orang itu percaya sama siapa sih, kayak gini-gini, sosok Siddhartha Gautama itu siapa orang itu gitu. Nah di situ juga ada sekolahnya. Jadi pas eksplor itu wawasanku nambah gitu. Ajarannya itu ya keren gitu, mengajarkan kita kayak arti dari kehidupan, bahwa kita itu mencari itu bukan mencari hal duniawi, tapi kita bagaimana caranya kita, titik tertinggi orang itu mencari kedamaian, kebahagiaan. Nah gitu sih Bang. Baru yang ke model kedua, explore ini gereja Katolik nih, Santa Maria yang ada di Ijen kalau nggak salah ya. Sorry kalau aku lupa. Tapi karena udah lama ya kan, di model kedua tuh kita nge-explore gereja Katolik ya. Kalau untuk apanya ya kita dari agama, notabene aku agama Kristen ya gak jauh-jauh beda sama agama Katolik. Jadi ya gitu, paling aku lebih tahu tentang ajaran agama Katolik itu gimana, gini, tentang Bunda Maria, tentang patung-patung yang ada di sana gitu ya kan, tentang altar-altarnya. Nah, yang beda juga sama yang gereja-gereja yang Protestan. Nah di situ aku juga nambah pengalaman. Nah di modul ketiga kami ngunjungi candi. Ngunjungi candi. Nah, sebelum ke candi itu kita ke museum. Purwa namanya Bang. Jadi di situ kayak menceritakan kayak kerajaan Singosari. Nah, karena juga kami mengunjungi candi Singosari juga, kalau nggak salah. Nah, di situ dia membahas tentang ya Ken Arok, zaman apa gitu-gitu. Ya habis dari museum itu kita ke candinya. Nah, kita ke candinya itu ya gitu, lihat ke candi. Tapi kayak expect sih, kirain gede ya kan, kirain kayak Borobudur besarnya. Rupanya ya gitu lah. Kayak ada juga yang kayak di Gunung Tua kalau namanya, ada naik Candi Muara Tikus gitu ya. Ya gitu sih modelannya Bang Min. Ya nambah juga tentang kayak candi itu digunakan untuk apa, dipakai untuk agama Hindu gini-gini kan, tentang sembahyang juga lihat sih. Jadi kayak intinya pertama kali lihat candi di Jawa gitu. Baru habis itu kita ke tempat makan, itu ekspor. Jadi tempat makan itu nuansa Jawanya kental kali. Di situ juga ya dapat juga pengalaman makanannya, tentang kayak budaya Jawanya kental. Jadi kayak dapat sih kalau tentang pemahaman tentang budaya Jawa itu dapat di sana. Terus di modul keempat kalau nggak salah itu kita mengunjungi maksudnya kayak wisata. Namanya kalau nggak salah Jatim 41. Nah di situ Jatim 41 awal yang paling seru di modul ini, yang di modul ini. Kita kayak nge-explore, tapi karena di sana kan
ada banyak kali museum. Jadi kayak nanam wawasan, tapi juga ada permainan gitu kan. Permainan yang, mungkin pertama kali sih Bang Min. Yang biasanya kalau di sini aku hanya kora-kora ya namanya. Kora-kora. Kalau di sana udah level seniornya. Anjir ngeri. Maksudnya seru, intinya seram tapi ya kalau nggak dieksplor juga sayang gitu kan. Jadi kelas di apaan maksudnya dinikmatin gitu. Maksudnya kayak takut apa juga campur aduk lah sama intinya di situ di modul di JP1 itu paling seru selama modul 1, 2 dan 3. Terus habis itu ke Jatim Park kita modulnya ke Bromo. Kita di situ di bulan 5 tuh langsung ini Bang nih. Kita Bromo. Biasanya kan Bromo ini kan biasanya puncak dari modul harusnya ya kan. Tapi dilaksanakan di pertengahan. Aku juga nggak tahu apa alasannya kenapa Bromo ini diletakkan di modul di pertengah-tengah. Tapi di situ pas di modul di Bromo itu seru gitu. Maksudnya emang awal-awal sih nggak excited kali ya, kayak mana ya, nggak terlalu semangat kali untuk ke sana. Tapi pas udah kesananya kan kita bergeraknya itu Bang Min jam 3 pagi. Ya? Jam 3 pagi dari Malang ke sana. Nah, dari Malang ke sana tuh kita nyampe ke kawasannya itu sekitar jam-jam 4:30 gitu. Dari 4:30 kita naik jeep. Ada di sana kan harus nyewa jeep ya untuk bisa ke sana. Nah, di situ momen yang paling seru sih. Apalagi aku tuh satu jeep sama kelompokku juga. Tapi sama orang-orang yang random gitu, yang barbar orangnya gitu ya kan. Jadi di sana tuh kayak pas di jeep itu udah kayak modul juga, ketawa sama supirnya juga ya, supirnya juga asik orangnya. Jadi kalau kita mas awakan ke sana gini ke sini, dia juga mau, jadi kayak seru kan, jadi kan asik juga mas ini ya gitu ya kan. Terus kita dibawa sepanjang kita ke Bromo itu supirnya bawa kita cerita, canda-candaan kita, kami juga bercanda-canda gitu-gitu. Terus fun fact tuh yang di Bromo tuh yang paling ada ya gunung seindah ini gitu. Apalagi kita kayak mau nengok sunrise gitu ya di atas ya, di sunrise. Gimana ya? Kayaknya cantik gitu, sunrise yang paling indah gitu ya. Apalagi di bawah itu Gunung Bromo, terus dia kayak dikelilingi sama awan. Jadi awan itu ada di bawah Bang Min. Jadi kita di atas, awan itu ada di bawah. Jadi kayak ngelilingi Bromo tuh. Terus kata orang-orang sana sih untuk melihat awan ada di sekeliling Bromo itu hal yang hal yang paling kalian syukuri gitu. Karena kadang juga ada nanti kita mengunjungi di suatu waktu kita mengunjungi awan tuh nggak ada gitu. Jadi itu adalah hal yang paling beruntung sama kita ya, PMM di sana. Pas kita kunjungi Bromo itu pas cuacanya bagus, pas juga di waktunya yang bagus gitu ya. Jadi kayak komplit yang sebenarnya realitanya itu Bromo ya, kami juga lihat itu segitu kayak gitu. Jadi nengok awannya, nengok Gunung Bromonya, terus pas turun ke bawah gitu ngeksplor pasir-pasirnya gitu ya Hanami. Maksudnya seru gitu. Ini nih Gunung Bromo. Terus di tengah, aku juga baru tahu tuh di kaki Gunung Bromo tuh ada vihara. Vihara tuh untuk agama apa itu ya Bang? Entah agama Buddha atau agama Hindu. Di situ kita agama Hindu, kalau nggak salah agama Hindu Bang Min. Nah di situ kita ekspor di sana, kita bertemu sama yang pengurus di sana. Kita juga tanya-tanya seputar tentang ini kawasan Gunung Bromo, tentang juga vihara ini kenapa dia didirikan di kaki Gunung Bromo. Yang bisa saja kan kalau Gunung Bromo itu meletus ya kan, pasti kena nih viharanya gitu kan. Jadi kan sayang ngapain bangunannya dia ada di kaki gunung. Nah habis dari vihara itu kita mengunjungi kawahnya, kawah yang di atas tuh, kawah Gunung Bromo. Nah di situ untuk ke sana kan bisa juga naik kuda. Cuman sewa kuda itu mahal ya kan, Cuman sekali nyampe di situ doang kan. Ngapain sih naik kuda segitu mahalnya? Jadi jalan kaki tuh dari sana, emang kayak mendaki gunung capeknya capek kali. Nah di sana tuh udah ada warung-warung terus yang mau nyewa kuda nyampe sana. Terus habis
di titik itu naik lagi, tapi naik tangga gitu kan. Di tangganya tinggi kali Bang Min. Naik tangganya itu yang paling capek, kaki tuh kayak mau patah gitu ya kan. Tapi kayak mana untuk nengok kawannya itu ya kan, excited gitu, semangat gitu. Jadi kayak udah paksain. Nyampe sana pas nengok kawannya baunya kayak telur busuk, ya kan? Karena juga awalnya ya kan, belerangnya gitu. Aku gini, pas sampai sana, oh ini rupanya kawan yang capek-capeknya gitu ya. Memang ya gitulah, ya kayak kawah lah gitu kan. Nggak se-indah amat, maksudnya ya kawah gitu loh, maksudnya ya gitu. Tapi karena udah capek kali kan, jadi nggak terlalu terbayarkan, tapi terbayarkannya itu dari atas itu nengok seluruh sekitar Gunung Bromo itu indah sekali Bang. Sumpah indah kali. Di situ memang terbayang gini, lebih enak maksudnya lebih senang lihat ini lingkungan dari atas nengok Gunung Bromo daripada nengok kawahnya. Karena kawahnya juga bau kali ya kadang ya paling asap yang keluar. Tapi ya nambah pengalaman juga, aku bisa nengok kawah gunung gitu ya kan. Oh gini rupanya kawah gunungnya. Nah di situ juga panitia PMM-nya nyewa ini drone. Jadi yang apanya itu juga, yang apakan drone-nya itu excited itu juga untuk membuat konten ini gini gitu ya kan. Dada gitu. Maksudnya ya udah maksudnya udah mantap kali sih pelayanannya gitu ya Bang Min. Habis dari Bromo kita ke Bukit Teletabis. Di Bukit Teletabis ya bukit hijau kayak Bukit Teletabis gitu ya. Di situ kita juga buat konten, membentuk huruf PM4 gitu ya kan. Di situ juga ya bareng kawan juga buat konten. Intinya nggak boleh ketinggalan momen ini gitu loh. Karena ini kan Bromo ini kan gunung terindah. Salah satu juga list yang memang harus tercapai gitu ya kan. Jadi kayak nikmatin aja gitu. Oke, berarti kalau dibilang Bromo ini adalah salah satu MN yang sangat berkesan. Paling berkesan sih ya ini. Tapi untuk endingnya ada Bang Min. Di penutupan modul Nusantaranya itu kontribusi sosial. Nah di situ yang paling seru sih menurut aku Bang Min. Karena di situ juga pertama kali aku snorkeling. Jadi kayak nengok suasana bawah laut indah kali. Itu namanya Pantai Tiga Warna. Kita ke Pantai Tiga Warna itu, tapi sebelum ke Pantai Tiga Warna kita ke Pantai Gatra. Nah di Pantai Gatra itu kita ya kayak mana pantai ya gitu ya kan. Maksudnya berenang di pantai. Habis dari pantai itu kita baru ke Pantai Tiga Warna. Nah di situlah kita snorkeling. Nah di situ juga kayak mana ya? Kayak Malang itu komplit gitu ya kan. Malang itu punya gunung yang indah, punya air terjun yang terindah, punya pantai pun yang paling indah gitu. Paling indah gitu ya. Indah juga. Maksudnya nggak ada habis-habisnya nih kota Malang ini untuk dieksplor. Kayaknya Malang ini sudah mencerminkan Indonesia gitu, beragamnya gitu. Indahnya apanya tadi kota batunya lagi gitu lah Bang Min. Intinya Malang itu indah, rasanya nggak bakalan mungkin satu saat pengen balik ke sana. Berarti kalau dibilang semua modul Nusantara yang kalian itu sangat berharga lah untuk kalian. Berarti sangat seru. Oke. Mungkin di balik keseruan kalian ada nggak sih suka dukanya di modul Nusantara? Suka dukanya di modul Nusantara ya gitu sih Bang Min, karena kan kita kan di modul Nusantara ini ya kan setiap kelompok beda-beda ya modul Nusantaranya. Kayak kami kan, misalnya kan kami kan explore satu tempat, kelompok lain bisa 2 tempat. Paling itu doang aja sih, maksudnya kenapa sih orang itu bisa 2 tempat, kita cuma 1 tempat. Kenapa sih kita explore yang gereja ini aja habis itu kurang, tapi orang lain tuh habis dari gereja tapi ke tempat yang lain. Nah, paling cuman itu aja sih Bang Min, cuman kayak bukan iri jadinya ya. Nah, kan kayak menimbulkan rasa iri, orang itu udah gitu. Tapi dari situ aku belajar untuk bersyukur sih. Maksudnya bersyukur ya ada loh maksudnya PMM yang di luar sana modulnya nggak seasik kalian gitu. Bahkan yang cuma di kampus doang aja modul yang Nusantaranya. Jadi cuma belajar, jadi kayak menerima, oh nggak apa-apa sih. Jadi kan beda dosen ya, beda apa gitu ya kan. Kita juga kan harus menerima gitu Bang. Belajar untuk kayak menerima
apa yang dikasih, apa yang sudah diagendakan dosen modulnya sendiri, apa yang sudah di setting dosennya sendiri, ya kita juga harus nikmatin gitu. Mau enak seru nggak seru ya itu tugas kita gitu. Bagaimana cara kita bisa nikmatin walaupun cuman itu sih. Ini cuman kapan lagi kan? Iya, kapan lagi? Dibayarin pemerintah, dikasih BPH kan, iya, terus kenapa nggak kita bersyukur gitu? Iya, bersyukur lah. Kenapa nggak kita nikmatin? Iya gitu gitu, ya, jalan-jalan gratis. Iya, gitu kan, jalan-jalan misalnya. gratis. Dan ke Malang gratis pula. Iya, ke Malang ya kan? gratis lagi. Dan ada nggak sih kayak misalnya orang yang paling berkesan pada saat ini kan Open kan dari Sari Mutiara ya, dan di komunikasi itu sendiri di kesana. Iya. Siapa sih orang-orang paling berkesan pada saat PMM sana? Boleh nggak sih disebutin namanya? Nanti video ini akan di-share ke mereka gitu. Mereka tapi nonton, sebenarnya gitu. terlarang sih kok disebut ini. Iya. Karena kadang juga kalau udah nyebut ini pasti kayak udah sedih gitu. Iya. Yang paling berkesan tuh orang sana SK. Enak kayak SK ini circle bukan nama kelompok tapi nama kayak geng, kayak circle gitu Bang. SK solidaritas kelaparan. Orang-orang yang haus akan kasih sayang, dibentuklah solidaritas kelaparan gitu. Kayak mana ya? Gak pernah terfikirku aku bisa jumpa sama orang-orang yang sebenarnya aku nggak mau kawan sama orang yang kayak gini, aku nggak bakalan mau kawan sama dekat sama model yang kayak gini. Tapi entah kenapa itu ya, ikuti alur kita bisa bentuk satu circle yang namanya solidaritas kelaparan yang mungkin membuat orang itu risih. Banyak anak PMM sana juga ya Bang Min yang risih akan ada, sampai dibuat kita juga ada geng solidaritas kekenyangan, kita solidaritas gini. Nah di situ aku kesampingkan, biarin terserahkan. Tapi aku udah punya keluarga gitu, aku udah punya SK, aku nggak mau sia-siakan waktuku, enggak menikmati semua yang ada 130 hari itu tanpa sama SK gitu. Aku ada keluarga juga nih, Ken Arok, kelompok sendiri. Tapi di luar Ken Arok, aku punya keluarga yang keluarga kali itu SK solidaritas kelaparan. Aku punya kawan yang sekul dan semultifungsi. Jadi di mana mau kayak manapun dia tahu semua. Itu namanya Rudolf. Anak Unika yang tadi. Itu Rudolf. Terus akan ngerasain Eja, adik yang paling manja, bocil, terus gak bakalan lupain kesarkasannya Ulrich, Uul namanya, Umboh, kejailan dia. Karena setiap kan kita ini kan di asrama, sebelahan nih sama dia Bang, tetanggaan. Tiap pagi itu saya udah buka pintuku, tendang-tendang ini kayak bangun nih, dilempari kain lap kotor apa gitu. Memang kesal, cuman kayak rasaku kayak tanda ini loh keluarga gitu ya kan. Baru Firman si bocil nggak jelas, Dima si paling sok benar padahal salah. Terus ada Nina, the bosnya SK. Terus ada Cici gigi kelinci dan si Ihmut. Terus ada siapa? Rani Zebra Cross yang selalu kemana-mana bajunya pasti belang-belang, kalau putih hitam itu aja. Terus ada yang paling manja juga, paling mengkek, itu ada Caca. Ada si paling ambis Kezia, si paling bucin itu ada Sarah sama Ul ini pacaran Bang. Iya. Dari Manado tuh udah pacaran, jadi sama-sama. Jadi ya itulah bucinnya minta ampun. Ada Angel si adik perempuan. Terus ada lagi kayak udah semua ya aku sebutkan ya. Nah itu sih, itu SK solidaritas kelaparan itu ada 14 kita Bang. Nah itu sih yang paling berkesan, aku bisa mengenal mereka semua, bisa bertukar cerita, bertukar semua tentang kehidupan itu kita bertukar sama orang itu.
Nah di luar dari SK itu ada Ken Arok, kelompok paling asik, paling seru yang nggak bakalan dilupain sih sebenarnya. Ken Arok ini kalau aku bilang Bang Min, dari semua kelompok modul, Ken Arok ini yang paling barbar. Karena orang-orang yang ada di kelompok Ken Arok ini orang-orang yang hampir semua ekstrovert. Orang-orang yang random semua kelakuannya. Apalagi Hotmian. Mama Bata. Dia tuh paling besar suaranya. Terus kita juga ada punya Sakina orang yang ke mana random juga lucu. Jadi kalau kita setiap modul apa semua suasananya itu hidup. Orang bahkan bertanya-tanya, sorry ya kelompok kalian asik gini. Ya karena gimana nggak asik, orang-orang di situ juga orang-orang aktif, orang-orang random, orang-orang barbar. Jadi ya bersyukur bisa berjumpa sama orang-orang yang kayak gitu. Karena juga aku kadang juga kalau jumpa sama orang introvert kadang juga nggak enak gitu ya kan. Nah, jadi rupanya jumpa sama anak-anak ekstrovert sungguh hal yang luar biasa sih. Sungguh luar biasa. Dan ada lagi Bang Min. Maros Nomiras. Itu keluarga yang di asrama, Maros Nomiras. Jadi kita di asrama itu asrama cowok satu. Kan ada 2 asrama untuk putra, ada asrama 1 cowok, ada asrama 2. Ada untuk asrama 2 putra. Jadi yang asrama 1 ini kita ada namanya Maros Nomiras. Nah, kita juga ada yel-yelnya, ada apa bajunya juga. Tapi gak aku pakai nih bajunya. Seru sih. Maksudnya aku ngerasain kekeluargaan itu berkat Mas Agung, penjaga yang ada di asrama. Itu dia yang menyatuin kita, walaupun kita juga sampai sekarang juga nggak seakrab yang mungkin nggak terpikirkan oleh Mas Agung gitu ya kan. Kalau mungkin Mas Agung pengen kita terikat kuat gitu, tapi kita karena nggak tahu kenapa kita di asrama itu kadang nanti kan di bawah asrama ada kafe. Jarang gitu, jarang mau nimbrung, maksudnya ya paling sama kawan-kawannya pergi. Tapi aku juga ngerasain kekeluargaan di Maros Nomiras itu sih Bang Min. Kayak mana setiap ada masalah di asram itu pasti langsung diselesaikan, dikelarkan, mau jam berapapun. Bahkan kemarin yang aku ingat itu ada masalah, nggak bisa dibilang sih, maksudnya diselesaikan jam 1 pagi atau jam 2 pagi itu Bang Min. Kita dikumpulkan di situ yang baru bermasalah, terus disidang sama Mas Agung. Di situ kayak mana bilangnya ya? Se-excited itu maksudnya untuk mengkelarkan sebuah masalah gitu. Mau jamnya pun nggak diapakan lagi. Padahal besok kan ada kuliah gitu ya kan. Tapi harus diselesaikan di situ. Tapi itu salah satu momen yang ini loh memang harus yang benar-benar gitu, yang harus benar-benar kita jalanin gitu ya kan. Karena kita tuh hanya 130 hari, ya kali kita menyimpan kesalahan. Itu sih Bang. Kalau dibilang semua yang open jumpai di sana itu sangat-sangat saling berkesan. Sangat berkesan. Oke, di mana dari luar biasa sih. Dari awal tadi, ya mungkin dari awal sudah berkesan ya. Dari awal sudah berkesan, berarti di akhirnya juga paling pasti berkesan. Ya? Oke, mungkin terakhir nih Bang Pen, boleh nggak sih kasih kesan-pesan ke teman-teman yang PMM di sana yang di Malang dan boleh dong kasih kata-katanya ke mereka dan mau nyampaikan apa aja nih ke mereka. Oke, yang PMM ya? Iya, PMM 4 di Unitra kemarin. Oh, Unitra kemarin. Untuk teman-teman PMM yang satu cerita sama aku kemarin yang kita 130 hari PM4 Unitri. Jangan lupakan kita yang sudah sama-sama di kisah 130 hari. Mungkin kita sekarang sudah beda pulau, udah kembali ke asal kita yang semula. Tapi ingat, kita pernah jadi satu keluarga PMM. Pernah kita di dalam satu kegiatan, dalam satu acara juga. Nah, aku berharap kita jangan lupain kita. Gitu, kita semisal kita nanti berjumpa satu saat ataupun kita saling tegur, kita kayak keluarga gitu. Intinya makna dari kata PMM itu, slogan dari PMM itu bertukar sementara, bermakna selamanya itu ada gitu sama kita. Walaupun kita sudah beda-beda, beda budaya, beda apa, tapi kita adalah keluarga. Sampai jumpa nanti kita di Kota Malang. Kita ukir kembali cerita kita untuk part keduanya. Tapi tau nggak Bang nih? Oke.
Aku mau nanya, tahu nggak sih apa sih yang menarik di dalam hidup ini? Apa itu? One day kita akan menemukan dia, menemukan manusia random yang membawa warna di dalam hidup kita, Bang Min. Agak berkaca-kaca ya, Min, soalnya karena memang ceritanya sangat berkesan. Manusia yang di luar ekspektasi kita bakalan kita jumpa, yang bakalan hadir di dalam hidup kita. Manusia random yang selalu beradu argumen sama kita, yang selalu membagi kisah, bahkan selalu ribut gitu sama kita, tapi bahagia gitu, bahagia. Bahkan yang suka mematahkan keegoisan kita sendiri gitu. Tapi yang menarik tuh kita ada jumpa sosok yang seperti itu, tapi itu nggak bakalan ada di akhir cerita hidup kita. Aku belajar manusia itu harus bisa ngerasain adanya pertemuan dan ngerasain dari pahitnya dari perpisahan. Jadi bagian cerita ini udah aku rasain. Aku ingin berterima kasih sama PMM program yang sangat luar biasa, yang sudah memperkenalkan aku sama orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, mempertemukan aku sama keluarga, sama sahabat, bahkan dari saudara tak sedara gitu. Kalau nggak ada PMM nih, aku nggak bakalan jumpa sama keluarga yang keren gitu, maksudnya yang sangat luar biasa, yang pernah terukir di dalam cerita hidupku. Pernah jumpa SK, pernah jumpa Ken Arok, pernah jumpa Maras Nomiras, bahkan pernah berjumpai keluarga yang ada di PM4 gitu, Bang Min. Jadi program ini sangat luar biasa. Program di mana kita bisa bertukar budaya, kita juga bisa melihat wajah-wajah orang suku Dayak misalnya, orang Kendari misalnya, orang Manado, apa dari seluruh Sabang sampai Merauke, kita tahu gitu, Bang Min. Jadi menurut saya nih PMM ini program yang benar-benar nggak gagal. Aku mau bilang, kau nggak mahasiswa 100% kalau kau nggak ngerasain arti dari PMM pertukaran mahasiswa merdeka. Karena PMM ini adalah program yang luar biasa, yang bisa menyatukan kita dari beraneka orang, kita dijadikan satu, dari beraneka kelakuan, dari serandum apapun, kita dijadikan jadi satu gitu, Bang. Kita berdiri jadi satu, itu namanya PMM 4. PMM program PMM 4 Unitri. Kita jadi satu keluarga. Sampai jumpa. Aku juga mau berterima kasih, aku pernah di bagian PMM ini sih sebenarnya. Itu aja sih, Bang. Oke. Baik, terima kasih Bang Open atas pesan-pesan ini ke teman-teman yang sedang menonton, khususnya di teman-teman Unitri di Malang gitu. Dan banyak sekali pengalaman dan cerita yang telah disampaikan Bang Open, di mana pada saat awal mulai pendaftaran, terus ketemu dengan teman-teman nih di bandara dan nyampe di Malang, bagaimana sih ceritanya, itu sangat-sangat banyak sekali. Tadi teman-teman juga sudah mendengarkan bahwa apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita pada saat program pertukaran mahasiswa merdeka 4, yaitu di Malang, itu harus diabadikan, dan itu akan menjadi momen yang sangat-sangat berharga untuk Bang Open pada saat mengikuti program itu. Dan semoga teman-teman yang sering menonton juga supaya bisa mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka nantinya, misalnya kalau ada lagi di PMM 5, dan supaya juga bisa dapat pengalaman yang sangat berharga nantinya di tempat perguruan tinggi tujuan gitu nanti pada saat ikut program ini. Dan Sobat Mutiara, sampai sini aja podcast kita hari ini. Saya X Manjala pamit. Sampai jumpa di podcast Sosial Indonesia Podcast Cerdas Berkat. Sampai jumpa.